Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ido Cahya Pratama dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menganalisis kebijakan-kebijakan presiden dari mulai Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan pertama adalah kebijakan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, ada kebebasan pers. Habibie mewariskan kebijakan penting bagi pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers UU. Ini merupakan tonggak kebebasan pers yang menghembuskan angin segar untuk kalangan pers Indonesia setelah terbelenggu selama puluhan tahun di bawah Soeharto. Yang kedua adalah pemilu bebas dan demokratis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Dengan undang-undang ini, Habibie memberikan kebebasan pada rakyat untuk membentuk partai politik yang menyebabkan munculnya 48 partai politik baru. Yang ketiga ada otonomi daerah. Indonesia mulai memberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan penerapan undang-undang ini, gejolak disintegrasi yang telah muncul sejak era Orde Baru berhasil diredam. Yang keempat ada kemerdekaan Timor Leste. Walaupun sempat mendapat cibiran terutama dari kalangan militer Indonesia, keputusan Habibie untuk mengizinkan referendum kemerdekaan Timor Leste membuatnya dikenang di seluruh dunia. Saat Timor Leste memperingati 20 tahun kemerdekaannya, negara itu meresmikan jembatan di ibu kotanya, Dili, yang diberi nama B.J. Habibie, yang ditujukan untuk menghormati jasa Habibie karena telah melaksanakan referendum pada tahun 1999 dan mengantar Timor Leste menuju kemerdekaan. Yang kelima ada wewenang Bank Indonesia. Di tengah carut-marut krisis keuangan Asia tahun 1998, Habibie melakukan restrukturisasi perbankan demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat. B.J. Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dengan ini, Bank Indonesia dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. Yang kedua ada Gus Dur. Kebijakan-kebijakan Gus Dur yaitu yang pertama ada Berkat Gus Dur, Tahun Baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Yang kedua, bagi para TKI di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zainab dan Adis Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia. Yang ketiga ada inventarisasi kasus-kasus korupsi besar dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya. Yang keempat ada solusi penyelesaian konflik di Aceh tanpa Kodam. 70.000 tentara organik di Aceh yang melakukan operasi militer melalui Inpres nomor 4 tahun 2000. Presiden yang ketiga ada Megawati. Kebijakan-kebijakan Megawati yang pertama ialah turunnya garis kemiskinan. Di bidang ekonomi, Megawati lebih fokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya agar menyelamatkan perekonomian RI di inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi naik hingga 5%. Nah, pada masa pemerintahan Megawati, presentasi penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 20%. Yang kedua, ada keamanan negara. Ia menggalang kerjasama internasional khususnya negara-negara di Asia Tenggara untuk memerangi terorisme. Hasilnya, ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti terorisme yang disahkan menjadi UU anti terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 berhasil ditangkap dan dihukum mati. Terakhir ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan-kebijakannya ialah pertama mengamankan fiskal, yakni postur anggaran Terakhir ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan-kebijakannya ialah pertama, mengamankan fiskal, yakni postur anggaran dan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau yang bisa disebut APBNP tahun 2012. Di dalamnya termasuk penyikapan jika harga BBM tidak dinaikkan. Yang kedua ada penghematan energi secara total. Yang terakhir adalah penggunaan gas domestik. Diharapkan bisa mendorong industri, sektor real sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga.
Demikian analisis presiden dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.